untuk jumlahnya sendiri itu tergantung kebutuhan ya Bapak-bapak. Untuk yang 9 hari umroh itu tentu beda dengan yang 12 hari. Dan saya sarankan kalau di sana tidak perlu bawa banyak baju ganti, karena udara di sana itu kering, jadi tidak mudah untuk berkeringat. Nah, itu kenapa kita lebih hemat dalam hal berpakaian. Tidak seperti di Indonesia, itu kita bergerak sedikit itu mengeluarkan keringat. Kalau di sana itu karena udaranya kering, jadi baju itu mau sepanjang hari dipakai pun sepertinya tetap nyaman-nyaman saja selama di sana. Itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk bapak-bapak membawa berapa baju ganti. Kalau saya itu biasanya dengan umroh 9 hari itu bawa koko itu biasanya 3 atau 4, terus celana komprang itu juga sekitar 3 atau 4, terus ada celana bahan juga, itu lebih ke untuk selama di perjalanan di bandara maupun selama di pesawat itu kita pakai celana bahan, itu biasanya dengan batik seragam yang dari travel. Kemudian kalau memang bapak itu perlu gamis, mungkin bawa 2, dan sisanya mungkin ada juga sarung. Itu kalau bapak-bapak lebih nyaman ke masjid pakai sarung, bisa itu dibawa sarung dan kopiah. Kemudian ada juga yang kalau di kamar itu mungkin bisa pakai pakaian santai atau pakaian tidur, mungkin celana pendek sama kaos, itu bawa beberapa. Kemudian baju dalam ya, singlet dan celana dalam itu juga mungkin. Kalau singlet sama celana dalam kalau memang tidak mau mencuci di sana, itu bawa sejumlah hari yang bapak-bapak itu lewati. Misalnya umroh 9 hari ya, bapak-bapak bawa singlet dan celana dalamnya 9 potong seperti itu. Ada lagi nggak ya Om ya kira-kira? Oh iya, ini yang paling penting, baju kain ihram. Kain ihram itu di sana nanti bapak-bapak biasanya paketnya 2 atau 3 kali umroh seperti itu. Jadi baju kain ihram itu bisa bawa 1 setel. 1 setel itu sudah 2 potong ya, atas sama bawah. Itu kalau dirasa kurang karena mungkin takut misalnya kena najis atau apa, misalnya perlu bawa lagi, itu tidak perlu bawa sampai 2 setel, cukup bawa 3 lembar. 3 lembar, jadi 1,5 setel ya. 1 setel tadi yang biasanya kita dapat dari travel, terus bapak bisa beli lagi 1 setel, cuman yang dibawa cuman 1 lembar saja. Karena apa? Karena kalau bawa sampai 2 setel itu terlalu banyak, nanti menu-menuin koper seperti itu. Nah itu nanti untuk baju kain ihram itu ditaruh di tas tenteng maupun di koper, itu tergantung rute rute umrohnya. Jadi mau umroh dulu atau ke Madinah dulu. Jadi kalau nanti paket umrohnya bapak-bapak itu umroh dulu, berarti kain ihramnya disiapkan di tas tenteng. Sedangkan kalau nanti rombongan itu ke Madinah dulu, baru kemudian umroh, berarti kain ihram cukup masuk ke koper seperti itu. Berarti ini pakaian pria yang banyak, dan kain ihram tadi apabila memang perjalanannya ke Madinah dulu cukup masuk ke koper semua. Masukkan ke dalam koper. Koper semua. Ya. Nah, Akhir ini pakaian wanita. pakaian wanita. Nah, untuk perempuan itu tentunya kita memerlukan mukena. Mukena digunakan untuk sholat ketika
kita ada di tanah air, di perjalanan mungkin waktu keberangkatan itu kita masih harus sholat di bandara, lalu bawa mukena, atau bahkan memang seperti tadi dijelaskan oleh Mas Gi, kalau memang tujuan pertama itu umroh kita harus ke Mekah dulu, nah itu memang perlu mukena untuk ditaruh di tas tenteng. Tapi kalau memang itu perjalanan kita ke Madinah dulu, sebenarnya sama aja loh. Kalau untuk perempuan bisa jadi nanti kita sampai di Madinah, di tengah perjalanan kita harus sholat gitu. Diutamakan memang ada mukena di tas tenteng. Nanti cukup satu yang ada di tas tenteng, yang lainnya untuk persediaan di sana nanti, karena kemana-mana itu kalau perempuan menggunakan mukena, ya kita ke masjid juga menggunakan mukena, kemudian kadang itu juga pergi keluar itu juga kadang pakai mukena, itu mukena meskipun atasnya saja gitu. Jadi dibutuhkan mukena lebih dari 1, 2 atau 3. Kalau 4 kebanyakan. Kalau memang nggak mau berat juga 2 sudah cukup sebenarnya. Nanti ketika ada yang kotor, gunakan 1, yang satunya bisa dicuci. Di sana kalau ini cepat kotor. Ya, cepat kering. 2. Dan pakaian yang lain seperti gamis, kemudian ada daster atau baju tidur digunakan untuk di kamar, dan untuk kerudung itu juga diperlukan. Ya seperti yang pakaian pria tadi juga, estimasi di sana berapa hari itu yang bisa kita perkirakan. Oke, selain mukena, kita juga memerlukan manset ya, untuk menjaga aurat kita ketika umroh atau waktu sholat. Itu biasanya ada seperti potongan kecil gitu untuk menutup punggung tangan. Karena ketika ibadah umroh itu untuk perempuan kan tertutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi untuk menjaga kita perlu lebih perlengkapannya ditambah. Kalau memang misalnya mukena yang bukan atas bawah, yang terusan itu kan sudah tertutup rapat. Tapi kalau kita menggunakan mukena yang atas bawah yang potongan itu biasanya masih terbuka punggung tangan itu bisa didapat di mana itu? Nah itu kita bisa beli di perlengkapan toko perlengkapan itu ada sekarang ada di mana-mana. Nah selain itu ada baju untuk harian, untuk tidur itu perlu baju tidur atau daster, biasanya kita lebih nyaman pakai daster. Bawa 2 itu sudah cukup. Kemudian untuk kerudung bawa secukupnya, nggak perlu banyak-banyak. Apa lagi ya mesti ya? Apa ya yang perempuan ya? Perempuan itu pakaian dalam jelas. Pakaian dalam. Tapi sekarang itu ada pakaian dalam yang sekali pakai ini ada. Nggak nyaman gitu ya. Jadi masih perlu kita bawa. Pakaian wanita ini kita masukkan ke dalam koper. Tadi kan sudah untuk baju ganti sudah di tas tenteng, ini bisa dimasukkan ke dalam koper. Sama biasanya ini untuk kadang ada dress code ya di sana itu mungkin pakai gamis putih, gamis hitam gitu, lebih ke ini aja sih untuk seragam di sana biasanya seperti itu. Seragam biasanya kita sudah pakai waktu berangkat kan, waktu berangkat shawl juga itu udah. Itu sebagai pertanda ini kelompok kita gitu, jadi di sana bertemu dengan banyak orang, mudah untuk dicari. Ya untuk gamis itu untuk ibu-ibu untuk jamaah putri itu juga perlu bawa gamis putih dan gamis hitam ya. Itu lebih ke untuk supaya ini aja sih di sana untuk seragam aja sih. Untuk kadang mutawifahnya juga ini di grup itu ibu-ibu nanti kita kumpulnya pakai hitam-hitam ya. Nah itu lebih ke untuk supaya ini aja sih, supaya kompak gitu. Memang sebaiknya kalau di sana kita menggunakan warna-warna gelap, warna gelap atau putih-putih sekalian, warna gelap.
Udah selesai berarti ya. Oke, Bapak Ibu jamaah umroh dimanapun berada, demikian tadi perlengkapan-perlengkapan yang perlu Bapak Ibu bawa selama di perjalanan maupun selama beribadah umroh di Tanah Suci. Tadi sudah masuk ke tas dada, tas tenteng, dan koper besar. Dan ini ada tambahan untuk Bapak Ibu. Untuk koper besar itu karena biasanya di travel, dalam satu travel itu kopernya sama semua kan. Itu untuk bisa mengenali koper Bapak Ibu sendiri itu perlu nanti dipasang foto. Ya. Nah, di sini perlu dipasang foto yang agak besar, foto Bapak Ibu. Terus di bawahnya ada nama, kemudian nomor HP Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti kalau koper itu bareng-bareng banyak, itu Bapak Ibu bisa mengenali koper masing-masing. Seperti itu. Lalu selain foto, itu juga sebisa mungkin dikasih tanda. Nah, seperti kain seperti ini, itu dililitkan seperti ini. Mudah menemukan. Itu untuk apa? Untuk biar Bapak Ibu mudah menemukan koper Bapak Ibu. Jadi koper itu karena sama semua di sana, satu travel itu sama, satu rombongan sama. Jadi manakala koper itu nanti turun dari bis, Bapak Ibu bisa langsung menemukan koper masing-masing. Dan untuk koper juga perlu dikasih pengaman. Pengamannya berupa gembok koper. Jadi setelah koper ini penuh dan sudah tidak ada lagi perlengkapan yang kira-kira masuk koper, itu kopernya digembok. Kunci gembok ini biasanya ada 3 atau 4. Itu jangan dijadikan satu menyimpannya, tapi dipisah Bapak Ibu. Sebagian masuk ke tas dada dan nanti sebagian lagi tas tenteng atau ditaruh di mana yang sekiranya Bapak Ibu ingat, seperti itu. Oke. Nah, demikian tadi ulasan kita mengenai perlengkapan umroh. Ada satu lagi, ternyata ini lupa. Ini juga hal yang pokok Bapak Ibu. Jadi selama sesaat sebelum kita berangkat ke Tanah Suci, sesaat sebelum terbang, itu di bandara biasanya dibagi selain paspor, itu juga dibagi kalung identitas. Ini harus selalu kita pakai selama di perjalanan maupun selama di Tanah Suci. Dilepasnya hanya saat kita berada di kamar saja. Keluar kamar harus dipakai. Kenapa? Karena ini pertanda kalau kita itu adalah jamaah umroh. Kemudian yang di depan ini ada identitas kita. Terus di belakang ada nomor telepon dari perusahaan atau travel, dari travel kita, dan nama hotel tempat kita menginap. Jadi benar-benar ini adalah kalau bisa dibilang nyawa Bapak Ibu selama nanti di sana. Jadi jangan sampai ini lepas dari leher Bapak Ibu. Oke. Demikian tadi informasi kita mengenai perlengkapan apa saja yang perlu dibawa selama umroh. Semoga bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kami mohon pamit dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Travel Az-Zahra Purworejo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.